Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nusyadiah dengan NIM 2404759 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil eksperimen mengenai kinematika dan dinamika sebagai pemenuhan tugas mata kuliah eksperimen fisika dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Ike Mustikasari, MPFIS. Sebelumnya, mohon maaf karena pada pertemuan mata kuliah eksperimen fisika dasar mengenai kinematika dan dinamika itu saya tidak hadir dan sekarang belum melakukan eksperimen susulan. Izinkan saya mempresentasikan hasil data tersebut diambil dari data yang diperoleh oleh kelompok saya, yaitu kelompok 4. Baik, langsung saja masuk ke dalam presentasi hasil percobaan yang sudah saya olah bersama teman-teman kelompok saya. Nah, di sini dalam eksperimen ini adanya rumus masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan massa beban pada pesawat itu terhadap komponen gerak sistem. Yang kedua, bagaimana pengaruh perbedaan massa benda terhadap lintasan gerak pada pesawat Edward. Yang ketiga, bagaimana perubahan sudut lintasan pada kereta dinamika mempengaruhi percepatan dan kecepatan gerak benda di sepanjang bidang miring. Yang keempat, apakah besar gaya yang diberikan pada kereta dinamika berpengaruh terhadap percepatannya. Dan yang kelima, apakah perubahan massa beban pada kereta dinamika berpengaruh terhadap percepatannya. Nah, kemudian ada juga tujuan percobaan dalam eksperimen ini. Menyelidiki lintasan gerak benda pada pesawat Edward. Yang kedua, menyelidiki pengaruh perubahan massa beban pada pesawat Edward terhadap komponen gerak sistem. Yang ketiga, menyelidiki perubahan variabel besaran fisis yang berdampak pada komponen gerak benda pada bidang miring dan pesawat Edward. Yang keempat, menyelidiki pengaruh dari perubahan sudut lintasan terhadap komponen gerak benda. Yang kelima, menyelidiki pengaruh dari perubahan massa objek terhadap komponen gerak benda pada bidang miring. Nah, di sini pun ada hipotesisnya. Yang pertama, semakin miring lintasan kereta, maka percepatannya akan semakin cepat. Yang kedua, jika ada massa tambahan, maka semakin besar massanya akan semakin cepat pula kecepatannya. Yang ketiga, jika kedua benda memiliki massa yang sama di pesawat Edward, maka kecepatannya akan sama dan percepatannya nol. Yang keempat, jika ada massa tambahan pada salah satu benda di pesawat Edward, maka akan mempengaruhi percepatan. Jadi, percepatannya akan meningkat. Nah, di sini pun ada dasar teori dalam eksperimen ini. Yang pertama itu adalah dasar teori pesawat Edward. Pesawat Edward adalah rangkaian dua benda yang massanya sama digantung secara vertikal pada sebuah katrol tanpa gesekan yang massanya dapat diabaikan. Pada percobaan, ketika benda M1 diberikan beban tambahan, maka benda M1 akan lebih berat daripada M2. Hal ini menyebabkan benda M1 bergerak dipercepat ke bawah, sedangkan benda M2 akan bergerak ke atas dengan percepatan yang sama besarnya. Hal itu akan menyebabkan katrol berotasi pada sumbu tetapnya. Pada silinder berlaku hukum 2 Newton. Nah, yang kedua itu adanya dasar teori kereta dinamika. Ketika suatu benda diletakkan di suatu bidang miring yang licin, berlaku hukum 2 Newton. Hukum ini menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massanya. Persamaan yang sama dapat berlaku pada percobaan kereta dinamika. Penyebab gerak benda kereta dinamika sepanjang lintasan adalah gaya sehingga pergerakan benda mengikuti kaidah GLBB dengan seperti pada persamaan satu, yaitu F sama dengan mg sin theta. Kemudian, adanya alat bahan dalam eksperimen ini. Yang pertama itu adalah kereta dinamika. Nah, alat bahannya yaitu kereta dinamika, neraca tigangan, smartphone, laptop, ticker time. Kemudian yang kedua adalah pesawat Edward, yang mana alat dan bahannya adalah pesawat Edward, neraca tigangan, smartphone, laptop, dan stopwatch. Nah, kemudian ada juga prosedur percobaan pesawat Edward. Yang pertama, siapkan seluruh alat dan bahan. Yang kedua, ikat kedua ujung tali pada dua silinder. Yang ketiga, gantungkan tali tersebut pada katrol pesawat Edward. Yang keempat, letakkan silinder satu yang berada di sebelah kiri pada tempat yang sudah disediakan di bagian bawah. Yang kelima, berikan penanda pada bagian bawah silinder 2. Nah, yang keenam, dari titik A, ukurlah 100 cm ke arah bawah, atur penahan beban pada ketinggian tersebut dan beri tanda sebagai titik C. Kemudian yang ketujuh, ukur massa sebagai variabel bebas, selanjutnya ukur jarak sebagai variabel terikat. Kemudian ada juga prosedur percobaan kereta dinamika, yaitu yang pertama, ukur massa kereta dinamika dengan menggunakan tracalangan 3. Yang kedua, ukur massa beban 1, beban 2, dan beban 3 dengan menggunakan tracalangan 3. Yang ketiga, tempelkan kertas gelana pada bagian samping kereta dinamika. Yang keempat, pasang smartphone pada tripod. Yang kelima, atur tripod tegak lurus dengan meja dan pastikan seluruh bagian tril dapat terekam dengan baik. Yang keenam, mulai ambil video. Yang ketujuh, atur sudut kemiringan sebagai variabel bebas dan atur massa benda sebagai variabel terikat. Nah, ini adalah hasil percobaan pesawat Edward. Yang mana di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Dari grafik tersebut, hasil dari praktikum menunjukkan kecepatan semakin bertambah seiring bertambahnya waktu. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin bertambahnya waktu, maka kecepatannya juga semakin meningkat. Kemudian, ini ada grafik percepatan terhadap waktu, yang mana percepatan terhadap waktu hasil dari praktikum menunjukkan bahwa percepatannya konstan. Menurut teori, dalam percobaan pesawat Edward, percepatan terhadap waktu bersifat konstan selama gaya yang bekerja pada sistem tidak berubah.
Kemudian ini ada grafik percepatan terhadap massa benda, yang mana grafik menunjukkan bahwa hubungan antara percepatan dan massa pada pesawat Edward tidak selalu linear. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti gesekan dan massa katrol. Nah, kemudian setelah ini ada hasil percobaan kereta dinamika. Di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu, yang mana grafik menunjukkan hubungan yang linear antara kecepatan dan waktu ini berarti bahwa kecepatan kereta tidak meningkat secara konstan seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian, di sini ada grafik percepatan terhadap massa benda, yang mana grafik percepatan terhadap massa menunjukkan bahwa percepatan kereta dinamika tidak berbanding terbalik dengan massa secara langsung. Ini menunjukkan bahwa gaya total yang bekerja pada kereta berubah-ubah selama percobaan, kemungkinan besar karena adanya gaya luar atau gesekan. Kemudian, ini ada grafik percepatan terhadap sudut, yang mana grafik percepatan terhadap sudut menunjukkan bahwa percepatan kereta dinamika tidak berbanding lurus dengan sudut secara langsung. Ini menunjukkan bahwa gaya total yang bekerja pada kereta berubah-ubah selama percobaan, kemungkinan besar karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Nah, kesimpulannya, yang mengenai pengaruh sudut kemiringan itu, hipotesis adalah semakin miring lintasan kereta, maka percepatannya akan semakin cepat. Dan hasilnya yang kita dapatkan adalah grafik percepatan terhadap sudut menunjukkan bahwa percepatan kereta dinamika tidak berbanding lurus dengan sudut secara langsung. Jadi, hipotesis sebagian benar, tetapi percepatan kereta memang meningkat seiring dengan peningkatan sudut kemiringan. Tapi juga hubungannya tidak linear. Ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti gesekan juga berperan dalam menentukan percepatan. Kemudian juga pengaruh massa tambahan. Dalam hipotesis, jika ada massa tambahan, maka semakin besar massanya, akan semakin cepat pula kecepatannya. Hasil yang kita dapatkan adalah grafik percepatan terhadap massa menunjukkan bahwa percepatan kereta dinamika tidak berbanding terbalik dengan massa secara langsung. Jadi, hipotesis tidak sepenuhnya benar. Percepatan kereta tidak selalu meningkat seiring dengan peningkatan massa. Ini menunjukkan bahwa faktor lain, seperti gaya luar atau gesekan, juga berperan dalam menentukan percepatan. Kemudian ada massa sama pada pesawat Edward. Dalam hipotesis, jika kedua benda memiliki massa yang sama di pesawat Edward, maka kecepatannya akan sama dan percepatannya nol. Hasilnya yang kita dapatkan adalah grafik menunjukkan bahwa hubungan antara percepatan dan massa pada pesawat Edward tidak selalu linear. Jadi, hipotesis tidak sepenuhnya benar. Meskipun kedua benda memiliki massa yang sama, percepatannya tidak selalu nol. Ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti gesekan dan massa katrol juga berperan dalam menentukan percepatan. Kemudian, yang terakhir, adanya massa tambahan pada pesawat Edward. Dalam hipotesis, jika ada massa tambahan pada salah satu benda di pesawat Edward, maka akan mempengaruhi percepatan. Jadi, percepatannya akan meningkat. Tapi, dari hasil yang kita dapatkan adalah grafik menunjukkan bahwa hubungan antara percepatan dan massa pada pesawat Edward tidak selalu linear. Jadi, hipotesis sebagian benar. Massa tambahan pada salah satu benda di pesawat Edward memang dapat mempengaruhi percepatan, tetapi hubungannya tidak selalu linear. Ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti gesekan dan massa katrol juga berperan dalam menentukan percepatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.